Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aulia Lasari dengan NIM 2124101098. Saya dari kelas Sistem Basis Data Pemrograman kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas join yang ada di modul 13, yaitu select multi-table. Untuk soalnya ini yang dikerjakan adalah yang tidak di code dari masing-masing poin. Sudah saya siapkan dalam tiga adminnya. Untuk yang pertama, kita diminta dari poin A, yaitu select dua table. Kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya berturut berdasarkan nama kategorinya. Jadi yang pertama, kita mengambilnya itu dari kolom produk dan juga tabel produk dan juga tabel kategori. Yang kemudian kita joinkan tidak menggunakan S, itu ada cara cepatnya yaitu dengan nama tabel kemudian nama aliasnya. Saya menggunakan nama alias P dan juga C. Untuk yang dijoinkan ini sifatnya one to many. Untuk one many products dan juga many-nya kategoris. Dan di sisi menu ini yang diambil adalah foreign key-nya, yaitu kategori ID. Jadi kita select product name dengan nama alias P, kemudian unit price dengan alias P, kemudian kategori name dengan alias C. Apabila coba kita run, nah akan tampil seperti ini. Product name-nya seperti ini dari tabel produk. Kemudian unit price ini juga dari tabel produk. Kemudian kategori name ini dari tabel kategori. Ini sudah urut mulai alfabet A sampai alfabet Z. Untuk selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, sama yang seperti di atas, ini dari tabel order, kemudian kita joinkan dengan tabel customer. Ini juga sama, yang dijoinkan ini sifatnya one many, di mana many-nya ini foreign key, yaitu customer ID. Kemudian kita menyelect company name, kita aliaskan sebagai C, order ID sebagai O, order date sebagai O juga. Kemudian apabila coba kita jalankan, maka akan tampil company name, order ID, dan order date. Seperti ini. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Ini juga sama juga. Kita mengambilnya dari tabel order detail, kita joinkan dengan tabel order. Kita menyelect order ID sebagai O, order date SO, kemudian produk ID sebagai kode. Apabila coba kita jalankan, maka akan tampil order ID, order date, dan produk ID. Poin yang ke B, select lebih dari dua tabel. Kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Sama seperti tiga soal sebelumnya, kita mengambil dari tabel orders dan dijoinkan dengan tabel order detail yang diikuti dengan nama aliasnya. Ini sifatnya juga one to many, di mana foreign key-nya berada di tabel many, yaitu order ID. Kemudian kita menyelect order ID sebagai OD, order date sebagai SO, kemudian produk name SP,
kemudian unit price sebagai P. Apabila coba kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Maka akan tampil ada ini order ID, order date, product name, unit price. Jadi ini pada order ID jangan kita joinkan alias O dan OD ini sama, kemudian kita joinkan dengan P. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Ini agak yang membedakan pada ininya kita select first name, kemudian ada spasi, kemudian last name, kita aliaskan sebagai nama lengkap, kemudian territory description kita aliaskan sebagai T dari tabel employee yang dijoinkan dengan tabel employee territories. Apabila coba kita jalankan, nah, maka akan tampil nama lengkapnya ada first name, last name, kemudian territory description-nya seperti ini. Untuk selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Untuk langkah yang pertama, kita mengambil data dari tabel order yang kita joinkan dengan tabel customers. Datanya yang diambil yaitu ada company name atau nama customer sebagai C, kemudian order ID sebagai O, order date sebagai O, dan ship name sebagai O. Apabila coba kita jalankan, maka akan tampil data sebagai berikut. Ada company name, order ID, order date, dan ship name. Soal selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Jadi sama semua, hampir sama dengan soal-soal sebelumnya. Kita mengambil itu dari tabel suppliers yang kita aliaskan sebagai S, kemudian dijoinkan dengan tabel produk yang dialiaskan sebagai P. Kemudian kita menyelect company name dari tabel suppliers dan kategori name dari tabel company. Apabila kita run, maka akan tampil company name dan juga kategori name seperti yang diminta. Untuk poin yang C, yaitu select multitabel dengan syarat. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk kategorinya, beverage, dan harga di bawah $10. Jadi langkah awal kita mengambil dari tabel produk yang kita joinkan dengan kategoris, tabel kategoris, di mana yang kita select yaitu ada nama produk, harga atau unit price, kemudian kategori name. Di mana kategori name-nya ini dimulai diurutkan dari di mana kategori name-nya itu hanya beverage dan unit price-nya itu kurang dari 10. Apabila coba kita jalankan, ini sudah saya jalankan, kan tampil product name, kemudian unit price-nya ini di bawah $10 dengan kategori name-nya seperti yang diminta yaitu beverage. Menggunakan highlight. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Sama, kita
mengambil data dari tabel order yang dijoinkan dengan tabel customer. Kita select company name-nya, kita misalkan dengan C, kemudian country atau asal negaranya, yaitu C, kemudian order ID sebagai O, order date sebagai O. Di mana country-nya itu yang diminta hanya USA menggunakan ILAC. Dan kita mengekstrak tahun dari order date yang tahunnya sebelum tahun 1997 atau extract year from order date yang sudah diriskan sebagai O kurang dari 1997. Apabila coba kita run, maka akan tampil seperti ini. Company name-nya, kemudian country-nya hanya pada USA, kemudian order ID, dan order date-nya sebelum tahun 1997. Jadi di sini nggak ada yang lebih dari 1997. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Sama, kita mengambil data dari tabel customer yang kita joinkan dengan tabel order. Kemudian kita menyelect company name SC, kemudian order ID SO, order date sebagai O, dan company name sebagai S. Where di mana country-nya itu tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asalnya. Dan kita mengekstrak tahunnya itu yang dilakukan setelah, berarti lebih dari menggunakan tanda seperti ini. Kita extract year from dari order date-nya lebih dari 1997. Apabila coba kita jalankan, maka kan tampil ada company name, order ID, order date, dan company name-nya ini sama seperti dengan tujuan pengirimannya. Company name. Selanjutnya, kita diminta untuk soal selanjutnya yaitu untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi kita mengambil data dari from products, kemudian kita joinkan dengan suppliers, yang kita select yaitu unit price, yang dimisalkan dengan P, kemudian company name sebagai S, dan kategori name sebagai C, di mana unit price-nya itu di antara atau between 5-10 dolar. Nah, apabila coba kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Unit price-nya itu di antara 5 dan 10. Kemudian company name-nya, dan ini ada kategori name. Untuk poin D, self join dan outer join. Jika L-money dan E1, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoinkan E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 many dan E2 one. Jadi kita yang pertama menyelek E2, first name sebagai E2, kemudian ada spasinya, kemudian last name E2, S ini sebagai nama, kita ganti nama sebagai nama pimpinan. Kemudian E1 first name, E1 last name sebagai bawahan dari tabel employee E1 dan E2 pada reports to dan employee ID. Apabila coba kita jalankan, maka akan ada seperti ini.
Jadi meskipun ada data yang kosong itu tidak apa-apa karena bukan menggunakan N, tetap tampil. Jadi first name last name itu sebagai pimpinan, kemudian first name last name E2 sebagai bawah. Selanjutnya kita diminta soal yang terakhir, kita diminta untuk menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi langkah awal kita select first name, kemudian kita reservasi last name sebagai nama pimpinan, dan E2-nya first name last name sebagai nama bawahan. Dari tabel employee, full alter join karena ini semua tidak memiliki bawahan dan tidak memiliki pimpinan. Apabila coba kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Kalau diminta salah satu, ini kita menggunakan left outer join. Namun jika ini semuanya tidak, maka menggunakan full outer join. Seperti ini. Mungkin sekian video penjelasan materi join dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.